lagi? Dipimpin oleh Bapak. Silakan. Right, begin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ya Quddus ajib lana bi'ulumin nafi'ati wa bisyur'atil fahmi wal hifzi sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Ya. Karena hari ini hari pahlawan, jadi sebaiknya kita untuk mengingat jasa-jasa pahlawan yang telah mendahului kita berterima kasih kepada pahlawan kita, karena jasa mereka lah kita bisa menghirup kemerdekaan Indonesia ini bisa tercapai. Untuk itu marilah dengan khusyuk berdoa kepada Allah untuk pahlawan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon berdiri dulu. Untuk menyanyikan kita dan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita wujud rasa cinta kita terhadap Indonesia. Jadi kita menyanyikan lagu kebangsaan, ya, dipimpin oleh salah seorang dari siswa. Silakan. Engkau ku banggakan 34 lahirku tidak ku lupakan, yang terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai, walaupun banyak
Ya, mudah-mudahan kita doakan agar teman kita cepat bisa belajar lagi seperti biasa. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi untuk anak-anakku semuanya, jaga kesehatan dan kebersihan. Jangan lupa juga berdoa. Musim yang pancaroba seperti ini, penyakit itu mudah sekali menular. Oke, semangat. Biologi. Terima kasih. Sekarang dulu kita baca apa tadi? Oke. Udah siap belajarnya nih? Terima kasih. Oke. Sekarang saya masih pernah nggak kalian bilang mirip siapa? Mirip ayahnya atau mirip ibunya? Nah, bentar ya. Oke. Pernah nggak juga nih melihat artis di TV? Pernah? Mereka menikah dengan orang luar negeri. Coba bisa diceritain nih siapa misalnya artisnya, coba. Bisa berani salah satu artis yang menikah dengan orang luar negeri? Misalnya dengan orang Afrika, orang Amerika, orang Indonesia. Misalnya siapa ya? Yo. Ini pikiran apa lagi nih? Anggap aja kita bercerita Jessica Iskandar, yes. Jessica Iskandar ya, menikah dengan Ludwig ya. Oh, mantannya yang dulu ya. Orang mana itu? Orang Austria ya. Iya. Berarti di sini ada pernikahan antara Indonesia dengan luar negeri, 15 orang ya, campur begitu ya. Nah, kira-kira nih anaknya nih di mana nih bakalnya nih? Wajahnya seperti apa? Nah, benar ya? Blasteran itu namanya blasteran Indo. Nah, itu ada hubungannya dengan pelajaran kita hari ini. Apa? Pewarisan besar. Berarti di situ ada terjadi penurunan sifat dari ibu dan ayah kepada anaknya. Sifat apa? Sifat yang lengkap, misalnya kulit, warna kulitnya. Apa lagi? Mancung, apanya yang mancung? Ya, kemudian mungkin rambut. Tinggi badan. Oh iya, banyak sekali ya. Jadi kurus gemuk. Pintar sekali, bagus. Nah, jadi ada perpaduan antara ayah dan ibu. Keturunan. Oke, kita sini juga akan membahas tentang khususnya pewarisan sifat kepada tumbuh-tumbuhan juga, ya. Itu yang kita pelajari ya. Ini yang saya sampaikan tadi. Coba perhatikan. Yang mana apa ini? Gubernur. Iya. Itu sebenarnya siapa tuh yang ganteng? Anaknya. Almarhum ya. Nah, ini viral ya kemarin ya. Iya. Ada yang lanjut kapan juga pemikirannya, bukan pemikiran ya, informasinya sudah luas ya. Artis pun kita tahu ya. Oke, baik. Apa ada hubungan? Karena itu berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari ya kan? Iya. Jadi pernikahan ini bersama Indonesia begitu sebenarnya kan. Yang kita tahu Pak Ridwan Kamil ini sukunya Sunda ya. Seperti asal Sunda ya. Nah, kemudian tapi dari perkawinan ini menghasilkan ya anak beliau
Ada yang mirip? Siapa yang mirip? Anaknya. Yang cewek? Coba diceritain. Coba diceritain. Diceritakan. Yang mana tuh yang cewek? Yang mana? Yang mirip yang mana yang lebih mirip? Yang cewek sama ibunya. Oh, yang cewek sama ibunya. Sama ibunya. Yang itu yang laki-laki? Putranya? Dengan siapa? Bapaknya ya. Boleh, berarti bisa kita menganalisa sedikit dari gambar ini ya. Sifat atau bentuk bibir, bentuk hidung ya. Raut bibir, raut muka. Jadi ada penurunan sifat. Nanti kita belajar yang ini kita pelajari ya. Baik. Nah, apa tujuan belajar kita hari ini? Dengan pewarisan sifat saja. Mungkin bisa dibantu dibacakan apa tujuan kita hari ini? Peserta didik mampu menganalisis hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Peserta didik mampu menjelaskan penerapan persilangan monohibrid dan persilangan hibrid. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Oke. Selanjutnya kembali kita mulai kelompok ya. Sudah nyaman duduknya? Sudah. Jadi kita akan mencari informasi. Jadi pertama saya dari kelompok dulu ya. Di sana kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi satu kelompok berapa orang kita? 5. Ada 5, ada yang hadir. Kita jumlahnya berapa semuanya? 20 ya? Karena tidak ada yang 1 ya. Silakan kita mencari informasi tentang, coba lihat di depan, perhatikan di depan, ada link video yang saya bagikan ya. Video, silakan dibuka videonya, berbagi tugas ya, berbagi tugas, saat mencari informasi. Sebelumnya LKPD-nya sudah ya? Sudah ada dibagikan tadi sebelumnya dari tempatnya. Silakan mengerjakan tugas yang ada di LKPD dan lihat video pembelajarannya. Dimulai dari sekarang, silakan. LKPD-nya sudah ada. Ya. Komentar 1. Silakan dibaca di kelompoknya. Buka link video. Ya.
ada dua ya. Kelompok satu bagaimana? Oh, kelompok satu halo. Kelompok satu. Ya, ada jumpa? Sudah. Ini coba Boleh. Gunakan bukunya juga, buku penjelasan, buku referensi. Mendel menghilangkan kaca kaki dengan satu Nah, ada juga yang lain suka jurnal ya. Ada jurnal. dan kedua, ia menghilangkan kaki dengan dua sifat beda yang dikenal dengan persilangan gigi beda. Ini ada jurnalnya. Ada jurnal di LKPD-nya, tolong dibuka untuk bahan literasi kita. Ada jurnal tuh. Sebelum kita lanjut membahas Ya, untuk dari jurnal punya yang suka ya. Ada di LKPD-nya, kelompok. dari channel ini. Dalam studinya, tercetuslah kelompok tentang genetika yang bersuara pada pembentuk konsep sifat pada masa pada penelitian pertama, Mendel menjelaskan kaki untuk konsep sifat terdiri dari dua bagian. Yang pertama berbunga biru. Ini ditulis ya. Namun, ketika keturunan tersebut disedangkan dengan sesamanya, keturunan kedua memiliki perbandingan 3 berbunga biru dan 1 berbunga merah. Berdasarkan hasil persilangan yang dilakukan itu, Mendel mengungkapkan salah satu rumusan hukum pewarisan sifat yang disebut yaitu bernama esasi sifat hukum segregasi. Hukum segregasi menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alfa secara bebas menjadi hapus. Misalnya, genotik suatu tanaman U besar U kecil, maka genotik yang dibentuk akan membawa gen U besar dan gen U kecil. Hukum menggabungkan secara bebas atau asosiasi bebas yang menjadi hukum kedua menggabungkan secara bebas atau asosiasi bebas. Dalam percobaan, Mendel melakukan 2 jenis persilangan. Dalam percobaan, Mendel melakukan 2 jenis persilangan. Mendel menghilangkan kaca kaki dengan satu sifat beda yang dikenal dengan persilangan. Jurnalnya, ketemu jurnalnya? Oh, alhamdulillah jurnalnya kalau dibaca ya. Kita akan literasi. Dalam melakukan dua sifat berbeda atau Mendel menghilangkan kaca kaki dengan satu sifat persilangan kedua jenis kaca persilangan akan menghasilkan kaca kaki yang memiliki bola dan ia menghilangkan kaki dengan dua sifat beda yang dikenal dengan persilangan gigi beda. Namun, jika keturunan pertama tersebut disilangkan kembali satu sama lain, maka kemungkinan keturunan kedua akan menghasilkan jenis kaca dengan perbandingan 9 untuk jenis bulan kuning, 3 untuk jenis bulan hijau, 3 untuk perhitungan penelitian pertama, dan 1 menilai kaki yang dengan kaki berbunga putih. Kita sampai jam Berdasarkan hasil yang 9 ya. pada keturunan kedua Silakan dibaca dulu. Mendel Kita mencatat bahwa pada saat pembentukan gamet, ketika ada jangan lupa sambil di penting ya. dapat menggabungkan berbeda Kita akan di satu sama lain. Kesimpulan ini menjadi hukum pewarisan sifat dan hasil persilangan yang dikenal sebagai hukum kedua Mendel atau disebut juga sebagai hukum penggabungan bebas.
segregasi, di mana selama proses pembentukan gamet. Nah, bagaimana dengan hukuman yang kedua ini? Jadi hukuman yang kedua, setiap gen di dalam gamet akan bergabung atau beradaptasi secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Nah, konsep ini lahir dari penelitian yang dilakukan oleh Mendel dengan cara menghilangkan tanaman yang memiliki dua sifat beda yang disebut dengan dihibrid. Nah, konsep inilah yang kedua disebut dengan hukum adaptasi. Menurut dihibrid, kalau banyak polihibrid, jadi penamaan yang harus diketahui juga ketika belajar tentang genetika. Jadi istilah atau terminologi yang seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bahwa tanaman narcis ini memiliki 7 sifat atau karakter yang sama yang saling berlawanan. Ada iklannya? Ada iklannya ya? Ini apa nih? Oh ya, oke. Sudah nyampein ya? Katanya depan. Halo dari apa kabarnya? Semoga kalian dalam yang baik ya. Terima kasih Mama untuk melanjutkan materi kita ya. Sudah, silakan apa permainan luar? Kemudian persilangan monohibrid ada? Iya, buka lagi persilangan monohibrid. Iya. Seperti apa persilangan monohibrid? Kita explore, kita cari informasi, data yang terkait dengan persilangan monohibrid. Catat yang penting ya. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang pemeriksaan sifat yaitu hukum Mendel. Hai teman-teman, pada saat ini kita akan membahas tentang persilangan monohibrid, yaitu persilangan dengan satu sifat beda. Contohnya misalnya persilangan antara bunga sifat hijau dan berwarna merah, bunga sifat bunga berwarna putih. Nah, yang berwarna merah ini sifatnya dominan atau putih, sedangkan yang berwarna putih ini sifatnya resesi atau dikit. Yang dominan kita pilih simbol untuk gametnya yaitu pembesar yang besar, sedangkan yang resesif kita pilih gametnya yaitu sifat bedanya tentunya perbedaan warna merah dan putih. Nah, bagaimana proses persilangan ini berlangsung? Mari kita lihat bersama. Terlebih dahulu kita harus menuliskan kedua induknya. Kita pilih yang jantan adalah merah, sedangkan yang resesif itu adalah yang putih. Ini sebagai induk. Nah, merah ini adalah monohibrid dengan perbandingan titiknya. Nah, sekarang gametnya kita tuliskan kembali. Untuk merah M besar dan untuk putih M kecil. Ini disebut dengan homozigot karena memiliki pasangan yang sama, sama yang besar dan sama yang kecil. Karena itu maka akhirnya ya kita tulis nomor 1 yaitu besar dan kecil. Seterusnya persilangan dihibrid. Tetap seperti merah, bukan merah muda ya. Tetap kita sebut sebagai merah dengan rasio genotip yaitu yang besar pelajaran yang sudah ini saya disebut dengan heterozigot. Sedangkan rasio fenotipnya adalah warna bunga yaitu merah. Jika F1 kita silakan bersamanya, maka prosesnya dapat dicari dengan menggunakan penghitungan catur. Saya kembali terlebih dahulu ke bentuknya, yang mana kita pilih jantan, yang mana kita pilih. Tetapi karena F1
Mendingan kita pilih simbol untuk baliknya yaitu yang besar, sedangkan yang sedikit kita pilih baliknya yaitu Ini kita coba soal perbedaan warna. ya. Oke, pelajaran karena kami bukan Terlebih dahulu kita harus menuliskan kedua bentuknya. Jadi yang datang adalah merah. Oke, cukup ya. Cukup. Ya, selesai. Untuk Nah, merah ini adalah kemudian kita dengan perbandingan kedua. masuk Nah, sekarang jaminnya kita tuliskan menyajikan kembali hasil ya. merah yang besar ini Gambar dan menyajikan hasil kan karya. Oke, hasil karya kita akan sudah berdiskusi tentang soal-soal ya mengenai warisan sifat ya. Oke, pertama pada persilangan monohibrid dan persilangan hibrid. Sekarang udah siap? Sudah. Komputernya sudah? Sudah. Sekarang kita nih. Sudah dijawab kan soal-soal di KPD-nya? Sudah. Jadi satu kelompok menjawab satu soal. Kita adakan sampai 4 kelompok. Yang pertama kelompok kanan dulu nih, yang mau tampil? Yang berani? Kelompok berapa? 5. Kelompok 4 boleh silakan. Yuk, yang duluan. Silakan ke depan. Oke, silakan. Ya, silakan. Dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan presentasikan. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menjawab soal nomor 13. Ya. Oke. Mungkin dibacakan dulu soalnya dulu ya. Persilangan tanaman gandum berbiji merah dengan dilambangkan M kecil 1, M kecil 2, dan M besar 2, dan M kecil 2. Dengan tanaman gandum berbiji merah muda dilambangkan dengan M kecil 1, M kecil 1, dan M besar 2, dan M kecil 2. Menghasilkan keturunan dengan fenotip tanaman gandum berbiji merah. Tanaman gandum berbiji merah sedang dan tanaman gandum berbiji merah muda. Apabila F1 tanaman gandum berbiji merah muda disilangkan dengan sesamanya, presentasi F2 berupa tanaman gandum berbiji putih sebesar Jawabannya ya? Iya. Jawaban dari pertanyaan yang dibacakan tadi ya? Iya. Dicek ya, sama nggak nih jawabannya nih? Ya, di kelompok lain.
Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Sambil dijelaskan mungkin temannya jawaban dari soal tadi. Baiklah, dari soal tadi saya akan menjelaskan berikut. Iya. Persilangan antara tanaman gandum berbiji merah dengan tanaman gandum berbiji merah muda sebagai berikut. Iya. Oke. Pak, santai aja. Yang pertama adalah P1 atau perental 1 Iya. dengan lambang M besar 1, M besar 1, M besar 2, dan M kecil 2 disilangkan dengan M kecil 1, M kecil 1, M besar 2, dan M kecil 2. Maka kan dari perental-perental tadi kita dapat mengambil gametnya. Gametnya M besar 1, M besar 2, dan M kecil 1, dan M besar 2. Dari gamet tersebut kita mendapatkan F1 atau filial dinamakan dengan biji gandum berwarna merah dilambangkan dengan M besar 1, M kecil 1, M besar 2, dan M besar 2. Dan biji gandum berwarna merah sedang dilambangkan dengan M besar 1, M kecil 1, M besar 2, dan M kecil 2. Selanjutnya, biji gandum berwarna merah sedang dilambangkan dengan angka M kecil 1, M besar 1, M besar 1, M kecil 1, M besar 2, dan M kecil 2. Dan yang terakhir, biji gandum berwarna merah muda dilambangkan dengan angka M besar 1, M kecil 1, M besar 2, dan M kecil 2. Selanjutnya dilanjutkan kepada perental 2, yaitu Sebelah sini Ibu bisa lihat. M Sebelah sini. Nah, dia kawan nampak sebelah sana. Oke, mundur lagi. Terus M besar 1, ya. M kecil 1, M kecil 2, dan M kecil 2 disilangkan dengan M besar 1, M kecil 1, M kecil 2, dan M kecil 2. Dan juga dari perental 2 tadi kita dapat mengambil gametnya, yaitu M besar 1, M kecil 2, dan M besar 1, dan M
kecil 2. Dari gamet tadi kita juga bisa mengambil frontal 2. Ya. Frontal 2-nya yaitu M besar 1, M besar 1, M kecil 2, dan M kecil 2. Ya. Berbiji berwarna merah sedang menghasilkan 1. Ya. Oke, selanjutnya dan Kalau memperhatikan ya sama nggak jawabannya ya? ya. Nah, untuk kelompok 1, kelompok 3, 2, 1. Perhatikan sama nggak jawabannya ya? Ya. Kalau tidak sama, tolong atau yang berbeda, tolong disampaikan. Jawab soal yang hot. Ini hasilnya berapa, sama nggak ini hasilnya ya? Ya. Lagi. Baik. Oke. Selanjutnya biji kacang berwarna merah sedang berjumlah 1 dan dilambangkan dengan M1, M besar 1, M besar 1, M kecil 2, dan M kecil 2. Iya. Dan biji kacang berwarna merah muda berjumlah 2 dan dilambangkan dengan M besar 1, M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2. Selanjutnya M besar 2, M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2. Iya. Oke, selanjutnya biji kacang berwarna putih itu hanya berjumlah 1 dan dilambangkan dengan M besar 1, M kecil 1, M kecil 1, M kecil 2, dan M kecil 2. Iya. Jadi perbandingannya berapa? 1. Jadi perbandingannya yaitu 1. Jadi presentasi F2 yang memiliki variasi putih adalah 1/4 100 dikali 100. 1 kali 100 adalah 100. 100 bagi 4 sama dengan 25%. Iya. Sama hasilnya? Tidak ada yang berbeda, sama-sama berapa? 25%. Ya, putih ya? Iya. Iya, bagus sekali. Jadi tanaman gandum berbiji merah muda diserahkan dengan sesamanya. Presentasi F2 berupa tanaman gandum berbiji putih sebesar 25%. Oke, sama? Terima kasih kelompok 4. Untuk bagus. Kerjasamanya berhasil menjawab soal ya. Kembali kelompoknya seperti. Nah, sekarang tampil kelompok dihapus dulu. Udah sama tadi ya. Sekarang kelompok 3. Ini bagaimana nih soalnya nih? Sesuai dengan KKPD tadi ya. Soal nomor 2. Jelaskan aja. Soalnya dibaca dulu ya. Sama soalnya. Membahas soal-soal hak ya. Salam dulu, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan soal nomor 3. Iya, baik. Adapun soalnya adalah
Kelinci telinga lebar rambut hitam homozigot atau dilambangkan L besar, B besar, B besar. Disilangkan dengan kelinci bertelinga sempit rambut kelabu atau dilambangkan dengan L kecil, B besar, B kecil. Presentasi fenotip keturunannya yang bertelinga lebar rambut hitam sebesar yang telah kita ketahui L besar itu adalah telinga lebar dan B besar itu rambut hitam. Dan adapun L kecil itu adalah telinga sempit. Mengapa B besar dan B kecil? Karena B besar dan B kecil adalah hasil gabungan kelinci yang berambut putih dan berambut hitam. Lebih singkatnya lagi adalah berambut kelabu. Perhatikan ya. Boleh dijelaskan berapa persen? Berapa persenkah keturunan yang bertelinga lebar? Karena yang ditanya fenotip, maka kita akan mencari jumlah fenotip. P ini adalah penta. Perhatikan semuanya sama. L besar, dan B besar disilangkan dengan L kecil, B besar, B kecil. L besar, B besar ini P1. L kecil, B besar, B kecil ini sebagai P2. P adalah induk P pertama adalah induk pertama, P kedua adalah induk kedua. Gametnya adalah L besar, B besar, L kecil, B besar, L kecil, B kecil. Dari gamet tersebut kita bisa menentukan filialnya. Ya, filial. Filialnya adalah L besar, L kecil, B besar, atau telinga lebar rambut hitam ada sejumlah 50%. Dan L besar, L kecil, B besar, B kecil, atau telinga lebar rambut kelabu itu sejumlah 50%. Jadi hasil dari alfat ini adalah 50%. 50%. Ada yang beda? Ada yang beda 50%? Sama? Sama. Jadi sahabat sudah terjawab dengan benar ya? Ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Nah, silakan ditutup dulu. Oke, juga sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang sudah terjawab soal kita. Ya. Kemudian untuk yang soal nomor 3 kelompok berapa? Boleh ambil? Boleh. Soal word yang nomor 3. Baik. Silakan dijawab isinya.
antara kedelai berbiji bulat, yaitu B besar dengan berbiji kusut B kecil dan B kecil, menghasilkan keturunan P1. Kedelai berbiji bulat, apabila P1 disilangkan dengan sesamanya akan dihasilkan 500 tanaman. Maka kemungkinan diperoleh P2 berbiji kusut adalah kemungkinan F2-nya ya, pengambilannya. iya P2-nya 8. Ya. Silakan. Salatullah. Kita berselawat kepada Nabi, semoga mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin. Semua di surganya Allah. Amin. Perhatikan ya sambil belajar sambil perhatikan sambil berselawat ya. Itu ini sama soalnya tadi ya, kelompok lain juga sama ya. Beda apa tidak ini hasilnya nih? Oke, soal yang ketiga. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 2. Perbandingan hasil keturunan persilangan monohibrid. Monohibrid adalah alel dari suatu gen yang adalah makhluk yang mempunyai variasi dalam satu parameter. Monohibrid adalah perbandingannya adalah 3:1. Perbandingan untuk sifat resesif adalah gel garis suatu gen yang dapat ditutupi oleh alel pasangannya yang dominan pada homolog atau satu induk. Temannya menghadap ke depan. Enggak. Berarti itu biar ada komunikasi antar kelompok lain ya. Ya. Ini kalau penyaji nih. Yang presentasi. Jadi jumlah keturunan berbiji kisut adalah 1/4 kali 500 biji. Iya. 1 kali 500 dibagi 4 sama dengan 125 biji. Jadi hasilnya adalah 125 biji. 125 Biji. Sama. Ya, menjawab apa-apa insya Allah bisa. Kerennya keren. Ya. Hanya ini yang bisa kami jawab dari soal nomor 2. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soalnya, bunga Linaria marcona, bunga merah dengan lambang A besar, A kecil, B kecil, B kecil, disilamkan dengan bunga putih, dilambangkan dengan A kecil, B besar, menghasilkan keturunan bunga Linaria marcona ungu dengan lambang A besar, A kecil, B besar, B kecil. Apabila filial 1 disilamkan dengan bunga merah,
filial duanya antara ungu putih merah adalah boleh diulangi pertanyaannya? Boleh diulangi? Pertanyaannya, bunga Linaria marcona bunga merah. Linaria marocana. Bunga Linaria marcona bunga merah dilambangkan dengan A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Disilangkan dengan bunga putih dengan lambang A kecil, B besar, B besar. Menghasilkan keturunan bunga Linaria marocana ungu dilambangkan dengan A besar, A kecil, B besar, B kecil. Apabila filial 1 disilangkan dengan bunga merah dengan lambang A besar, A kecil, B kecil, B kecil, maka rasio fenotip filial duanya antara ungu, putih, merah adalah jelas. Berarti sudah bunga yang ditanya. Ya. Bunga apanya tadi? Bunga putih, merah yang bisa menghasilkan ungu. Iya. Apa hasilnya? Ada yang boleh jawab dulu nih? Ini kayaknya lebih mudah sedikit ya? Iya. Iya, nggak tahu nih kok ini jawabannya. Jadi dari yang sulit dulu kita bahas ya? Iya. Ada yang bu? Yang sulit semua soalnya dan ada hot, ada lotnya. Soal hot dan soal lot. Ya, oke ya. Oke. Gabungkan. Jadi di sini saya akan menjawab soal nomor 1 tadi. Ya. P1 ini perental 1, bunga merah dan bunga putih disilangkan. Jadi menghasilkan genotip. Lambang bunga merah yaitu tadi A besar, B kecil, B kecil disilangkan dengan genotip bunga putih A kecil, B besar, B besar. Jadi di antara persilangan A besar, B kecil dengan A kecil, B besar menghasilkan gamet. Jadi dari gamet ini kita ambil lambang A besar pertama dan B kecil ketiga. Jadi terjadi gamet A besar, B kecil. Dari bunga putih juga kita ambil dari lambang gamet pertama A kecil dan lambang gamet ketiga B besar. Maka terjadilah A kecil B besar, sedangkan A ketiga B besar. Jadi filial satunya menghasilkan 100% ungu. Kenapa jadi 100% ungu? Karena lambang dari ungu tadi A besar, A kecil, B besar dan B kecil. Jadi makanya bisa menghasilkan 100% ungu. Jadi karena kami berdua soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aulia Agustina. Dari bunga ungu, kita ketahui bahwa genotipnya adalah A besar, A kecil, B besar, dan B kecil. Dan genotip dari bunga merah adalah A besar, B kecil, dan B kecil. Dari genotip ini dapat kita simpulkan bahwa gamet dari bunga ungu adalah A besar dan B besar. Yang disilangkan dengan bunga merah yang memiliki gamet A besar dan B kecil. Lanjut ke filial 2. Dari filial 2 ini kita dapat kita silangkan A besar dan B kecil disilangkan dengan
Dan selanjutnya A kecil dan B kecil disilangkan dengan A besar dan B besar, itu mendapat A besar, A kecil, B kecil, dan B kecil. Mohon maaf, A kecil dan B kecil yang disilangkan dengan A besar dan B besar menjadi A besar, A kecil, B besar, dan B kecil. Dan itu adalah kode dari genotip bunga ungu. Ungu juga. Dan begitu seterusnya disilangkan ke sini, maka hasilnya di sini dan kita akan lihat hasilnya itu bunga apa. Sama-sama? Gimana? Kalau ada pertanyaan nanti silakan ya. Pertanyaan atau sanggahan dari yang dipresentasikan. Putih dan merah. Kita seperti peneliti ya. Akan melakukan penelitian persilangan bunga. Untuk mendapatkan hasil perbandingannya dapat kita hitung dari hasil yang di tabel ini. Untuk mendapatkan berapa jumlah bunga ungu, kita bisa hitung 1, 2, 3. Dan bunga putih 1, 2. Dan bunga merah 1, 2, dan 3. Jadi perbandingan dari bunga ungu, putih, dan merah adalah 3 banding 2 dan banding 3. Oke, sama? Sama. Ada pertanyaan tadi sepertinya? Ada sedikit pertanyaan. Boleh kita jawab pertama. Persilangan itu kan katanya tadi ada yang di tumbuhan dan ada lagi yang di manusia. Apakah di hewan juga bisa disilangkan? Bisa, karena hewan juga memiliki gen seperti manusia dan tumbuhan. Jadi hewan, tumbuhan, dan manusia juga bisa disilangkan karena tadi punya gen yang akan diturunkan kepada anak. Jadi kita dapat 100 ya untuk hal ini. Dapat semua dijawab dengan benar. Alhamdulillah, terima kasih. Baiklah, lebih dari kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Keren. Biologi. Tapi Umes, biologi kita sebagai peneliti. Nah, untuk diskusi selanjutnya, saya akan bertanya. Silakan siapa yang bisa ya? Silakan siapa yang bisa. Ini sebagai proses ya. Tapi kita secara jadi yang bisa ada dulu ya. Yang pertama diskusi kita, siapa yang bisa menjelaskan tentang apa itu fenotip? Fenotip, silakan yang pertama. Silakan. Gantian ya. Fenotip adalah sifat yang muncul atau dapat diamati dari suatu organisme, Iya. baik struktural, biokimiawi, fisiologis, dan perilaku. Ya, benar sekali. Kemudian yang nomor 2, apakah yang dimaksud dengan genotip? Ya. Bagus. Genotip adalah keadaan genetik dari suatu individu atau populasi. Benar.
post test secara mandiri. Ya, sekarang tidak di kelompoknya lagi. Tolong siapkan kertasnya, langsung dijawab. Ada 10 soal, bentuknya objektif ya, tidak pakai PPT tadi ya. Tulis, pilih jawabannya A, B, C atau D. Silakan dikerjakan masing-masing waktunya 3 menit aja. 3 menit. Tulis nama jangan lupa. Tulis nama, jawaban. Ya, bagus. 3 menit untuk soal proses. Kita pengambilan nilai ya. Nilai pengetahuan. Silakan dikerjakan masing-masing. Ada yang kurang kertas? Nggak ada ya? Tulis nama jangan lupa. 2 menit lagi. Dikumpulkan ke ketua ini ya, yang satu. Bisa ditarik ke depan bagi yang sudah siap. Orang tadi berjalan. Oke. Gunakan taruh di depan. Untuk di kelompoknya masing-masing ya. Sekarang kita kesimpulannya. Pelajaran yang hari ini kita pelajari. Iya. Dokumenter 1 dan dokumenter 2. Lagi. Persilangan Bini. Apa persilangan Bini? Kesimpulannya. Persilangan yang melibatkan dua sifat beda. Iya. Bagus sekali. Iya. Kemudian ada satu lagi. Iya. Apa itu non-hybrid? Kesimpulannya persilangan non-hybrid. Eca ya, Eca. Adalah persilangan yang hanya menggunakan satu macam band yang berbeda. Oke. Iya. Bagaimana pewarisan sifat tadi dari ibu kepada keturunannya? Melalui apa? Lintas gen. Apa namanya? Kesimpulan kita pewarisan sifat akan diturunkan melalui gen. Ya, itu pelajaran kita hari ini. Alhamdulillah sudah selesai kita pelajari. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang penyimpangan semu hukum member. Jadi dari persilangan tadi ternyata ada yang berbeda, terjadi penyimpangan.
Allah kita akan berjumpa lagi di depan. Amin. Yang benar datangnya dari Allah. Masalah itu ada dari saya sebagai makhluk yang lemah. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh istirahat.